Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Waode sekitar Mbak Yani dengan NIM S1S1230078. Jadi di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai materi struktur data, yaitu array based sequence. Jadi array based sequence. Jadi di sini itu kita akan membahas mengenai Python sequence types, low level array, reference yang pada low level array itu ada referential array dan compact array. Lalu yang ketiga itu ada dynamic array and amortization, yang dimana itu nanti ada implementing dynamic array, amortized analysis of dynamic array, dan Python list class. Kemudian ada materi mengenai efficiency of Python sequence types, yang dimana itu ada list and tuple class dan juga string class. Lalu ada using array based sequence, yang dimana itu ada storing high scores for a game, lalu ada sorting a sequence, dan simple cryptography. Dan yang terakhir itu ada multidimensional dataset. Lalu sekarang kita masuk pada Python sequence type atau tipe urutan Python. Jadi kelas-kelas dari sequence ini itu ada list, tuple, dan string. Lalu perbedaan dari ketiganya ini yaitu diwakili oleh kelas-kelas ini dan bagaimana struktur data kompleks dapat diimplementasikan. Sekarang kita masuk pada array tingkat rendah atau low level array. Nah, jadi memori utama komputernya itu bisa dilihat pada gambar. Jadi ini merupakan data sebagai byte dari informasi, dan ini merupakan alamat memori. Angka-angka ini merupakan alamat memori. Jadi memori utama komputer itu terdiri dari bit informasi. Nah, bit-bit tersebut biasanya dikelompokkan ke dalam unit yang lebih besar yang bergantung pada arsitektur sistem yang tepat. Kemudian, unit yang umum digunakan itu seperti byte, itu setara dengan 8 bit. Lalu setiap byte informasi dalam memori dikaitkan dengan nomor unik yang berfungsi sebagai alamatnya atau memory address. Lalu random access memory atau RAM itu, meskipun tata letak lokasinya itu berurutan, perangkat keras komputernya itu dirancang untuk mengakses lokasi memori manapun secara efisien menggunakan alamat memorinya. Artinya mengambil byte 8675309 sama mudahnya dengan mengambil byte 309. Nah, setiap byte memori individu itu dapat disimpan dan diambil dalam waktu satu Lalu sebuah susunan adalah sekelompok variabel terkait yang disimpan satu demi satu dalam suatu bagian yang bersebelahan dari memori komputer. Contohnya, suatu rangkaian teks disimpan sebagai urutan karakter individual yang berurutan. Nah, setiap sel array itu harus menggunakan jumlah byte yang sama. Hal ini memungkinkan sel acak diakses dalam waktu yang konstan. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi setiap karakter Unicode ini diwakili oleh 16 bit atau 2 byte. Karena 1 byte kan 8, jadi kalau 2 byte itu berarti 16 bit. Lalu string 6 karakter seperti kata sampel akan disimpan dalam 12 byte memori yang berurutan. Nah, ini adalah array 6 karakter dan membutuhkan 12 byte. Nah, setiap lokasi dalam array disebut sel dan bilangan
bulat indeks akan digunakan untuk mendeskripsikan lokasi sel dalam array. Lalu sebagai contoh sel dengan indeks 4 berisi L yang disimpan di lokasi memori 2154 dan 2155. Alamat sel manapun dengan indeks K sama dengan awal plus ukuran sel kali K. Oke, lalu kita masuk pada array referensial. Jadi, Python merepresentasikan instance list atau tuple dengan menggunakan mekanisme penyimpanan internal berupa array objek referensi. Jadi, pada level terendah, array itu terdiri dari serangkaian alamat memori tempat elemen-elemen rangkaian itu berada. Jadi, setiap alamat memori itu memiliki ukuran konstan dan karenanya Python dapat menyediakan akses waktu konstan ke elemen daftar atau tuple berdasarkan indeksnya. Nah, daftar atau tuple-nya ini hanya akan menyimpan urutan referensi ke objek yang akan disimpan. Oke. Satu contoh daftar tunggal dapat mencakup beberapa referensi ke objek sebagai elemen daftar. Hal ini juga memungkinkan untuk satu objek menjadi elemen dari 2 atau lebih daftar, karena daftar tersebut hanya menyimpan referensi kembali ke objek tersebut. Untuk suhu sama dengan suhu dalam kurung 2 sama dengan 15 hanya mengubah referensi ke objek integer yang tidak dapat diubah oleh angka 15. Lalu cadangan sama dengan daftar atau bilangan prima itu membuat daftar baru yang berisi referensi yang sama seperti yang ada di bilangan prima. Sebuah salinan dalam harus digunakan untuk menyalin daftar yang dapat diubah. Nah, penghitung 0 kali 8 menghasilkan daftar yang referensi ke elemen yang sama, yaitu 0 yang merupakan objek yang tidak dapat diubah. Lalu untuk counters 2 sama dengan 1 itu menciptakan yang baru integer dengan 0 plus 1 dan menetapkan referensinya ke sel 2 dari array. Lalu memperluas daftar menerima referensi ke elemen yang baru ditambahkan ekstra sama dengan 23, 29, dan 31 bilangan prima. Lalu masuk pada array compact array in Python. Jadi sebuah susunan kompak menyimpan data primer dalam bentuk bit, contohnya string. Keuntungan dari array compact ini, penggunaan memori keseluruhan akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan array referensial atau tidak ada overhead untuk menyimpan referensi, dan data primernya disimpan secara berurutan di memori. Hal ini memberikan kinerja komputasi yang tinggi. Dan dukungan utama untuk array compact ada dalam modul bernama array. Jadi ini adalah kode tipe data pada modul array. Langsung kita lanjut saja pada dynamic array. Jadi saat membuat array tingkat rendah, penting untuk menentukan ukuran pasti array tersebut secara eksplisit selama instansiasi. Nah, hal yang sama berlaku untuk Python tuple dan string yang contoh yang tidak dapat diubah setelah dibuat, ukuran atau kontennya tidak dapat diubah. Lalu Python list mewakili suatu dynamic array yang dimana elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari daftar. Lalu pada semantics of dynamic array itu mempertahankan array dasar yang memiliki kapasitas lebih besar daripada panjang daftar saat ini. Nah, jika kapasitas yang dicadangkan habis, sistem akan menginisialisasi array baru yang ukurannya itu lebih besar dan array lama kemudian diambil alih oleh sistem. Nah, daftar kosong itu memerlukan sejumlah ruang sebanyak 64
byte pada mesin yang diperlukan untuk menyimpan informasi sebagai berikut, yaitu jumlah elemen aktual yang saat ini tersimpan dalam daftar, jumlah maksimum elemen yang dapat disimpan, dan referensi ke arah yang dialokasikan saat ini. Kemudian setiap alamat memori adalah angka 64 bit atau 8 byte, dan kapasitas cadangan meningkat 32 byte atau 4 sel menjadi 64 atau 8 sel, dan seterusnya saat array diperluas terus-menerus dengan menambahkan objek baru. Mari kita lihat, langsung saja kita coba coding seperti contoh yang ada pada PDF. Saja kita langsung kedua layarnya. Di sini hashtag analyze. Jadi kita mengimport modul SJS terlebih dahulu. Bisa dilihat, jadi pada PDF di sini itu outputnya adalah seperti ini. Jadi sesuai pada codingan yang ada. Nah, import SJS ini jadi dia tuh mengimport modul SJS yang akan menyediakan akses ke fungsi-fungsi sistem Python. Lalu di sini kita membuat list kosong bernama data yang nantinya akan digunakan sebagai array dinamis. Lalu kita membuat loop yang akan berjalan sebanyak 27 kali dari 0 sampai 26. Lalu ada len data yang dimana itu akan mendapatkan panjang atau jumlah elemen dalam list data yang menyimpannya di dalam variabel A. Lalu kita menggunakan sjs.getSizeOf yang dimana itu untuk mendapatkan ukuran memori dalam byte yang digunakan oleh list data. Lalu
kita mencetak informasi atau kita memprint informasi tentang panjang array yang diformat dengan lebar 3 digit, lalu dengan ukuran memori dalam byte yang diformat dengan lebar 4 digit. Lalu kita menambahkan elemen non ke dalam list data. Jadi kode ini sebenarnya akan menganalisis bagaimana ukuran memori dari list Python yang berubah ketika elemennya ditambahkan. Jadi, Python akan mengalokasikan memori lebih besar dari yang dibutuhkan untuk menghindari realokasi yang terlalu sering. Bisa dilihat pada outputnya itu. Bisa dilihat outputnya seperti ini. Oke, langsung saja kita kembali. Nah, ini. Jadi di sini kan pada PDF kan 0, 1, 2, 3, 4 itu merupakan 32 byte yang dicadangkan untuk menyimpan 4 referensi objek. Lalu 5 sampai 8 itu ruang untuk 4 referensi objek. Lalu 9 sampai 16 itu ruang untuk menyimpan 8 referensi objek, dan 17 sampai 25 itu ruang untuk menyimpan 9 referensi objek. Oke, langsung saja sekarang kita masuk pada implementing a dynamic array. Jadi kuncinya adalah menyediakan sarana untuk mengembangkan array A yang menyimpan elemen-elemen suatu daftar. Dan jika suatu elemen ditambahkan ke suatu daftar pada saat array yang mendasarinya sudah penuh, itu akan melakukan jadi itu selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Mengalokasikan array baru dengan kapasitas lebih besar, kemudian mengatur set BI sama dengan A dalam kurung I for I sama dengan 0, kemudian N sampai 1 yang dimana N menunjukkan jumlah item saat ini. Kemudian menetapkan A sama dengan B, yaitu kita menggunakan B sebagai larik yang mendukung daftar tersebut, lalu memasukkan elemen baru ke dalam array baru. Jadi seberapa besar array baru yang akan dibuat. Jadi aturan umumnya susunan baru harus memiliki kapasitas 2 kali lipat dari susunan lama yang terisi. Nah, bisa dilihat pada slide selanjutnya itu ada current number of element. Jadi waktu proses rangkaian operasi penambahan pada array dinamis. Langsung jadi codingan ini merupakan implementasi dari dynamic array yang mirip dengan list Python. Nah, kita akan coba kerja. Kita hapus saja codingan yang lama, kita lanjut codingan baru ini.
my god, error. Line 39 sama line 15. My god, error. Ya walaupun error guys, kita skip saja kalau begitu, karena waktu takut ini durasinya semakin panjang. Jadi intinya outputnya itu 127 seperti gambar pada PDF ini. Nah, bisa kita lihat self._n ini merupakan jumlah elemen aktualnya. Kemudian kapasitinya itu jumlah maksimal array-nya yang dipakai. Kemudian self._a itu merupakan array untuk menyimpan data. Kemudian metodenya itu ada init, len, getItem, append, resize, sama makeArray. Jadi init itu merupakan init itu akan menginisialisasi array kosong dengan kapasitas 1. Kemudian len itu mereturn jumlah elemennya. Kemudian getItem itu akan mengakses elemen berdasarkan indeksnya. Kemudian append itu akan menambah elemen baru. Resize itu akan memperbesar kapasitas array-nya. Kemudian make array-nya itu akan membuat array baru dengan kapasitas tertentu. Nah, jadi ketika append dan array-nya penuh, maka akan memanggil resize. Nah, resize akan menggandakan kapasitas dan mengcopy data lama ke array baru. Nah, ini akan memberikan efisiensi amortized output 1 untuk operasi append. Nah, pada baris 40-44 ini itu akan mengtes dengan append beberapa elemen. Itu akan menunjukkan bagaimana dynamic array otomatis berkembang sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya kita masuk pada amortized analysis. Jadi, amortized analysis ini mengacu pada penentuan waktu berjalan rata-rata untuk serangkaian operasi. Nah, berbeda dari analisis kasus rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data. Nah, analisis amortisasi adalah analisis kasus terburuk untuk urutan operasi S daripada untuk operasi individual. Nah, motivasi untuk analisis diamortisasi ini adalah untuk lebih memahami waktu berjalan teknik tertentu di mana analisis kasus terburuk standar memberikan gambaran yang lebih pesimis. Kemudian analisis amortized ini umumnya berlaku untuk metode yang terdiri dari serangkaian operasi di mana sebagian besar operasinya murah namun beberapa operasinya itu mahal. Jadi jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal jarang terjadi, kita dapat mengubahnya ke operasi yang lebih murah dan hanya mengikat operasi yang murah. Kemudian, menetapkan biaya buatan pada setiap operasi dalam urutan tersebut, sehingga total biayanya pun membatasi total biaya real urutan tersebut. Nah, kemudian biaya buatan ini juga disebut biaya amortized dari suatu operasi. Kemudian kita masuk pada analisis amortized array dynamic array. Nah, komputer merupakan
merupakan peralatan yang dioperasikan dengan koin yang mengharuskan pembayaran 1 cyber dollar untuk jumlah waktu komputasi yang konstan. Saat suatu operasi dijalankan, kita mesti memiliki cukup cyber dollar yang tersedia di rekening bank kita saat ini untuk waktu berjalannya operasi tersebut. Dengan demikian, jumlah total cyber dollar yang dihabiskan untuk perhitungan apapun akan proporsional dengan total waktu yang dihabiskan pada perhitungan tersebut. Kita dapat membebankan biaya berlebih pada beberapa operasi, gunanya untuk menghemat dolar cyber untuk membayar operasi lainnya. Proposisi 5.1, misalkan S adalah suatu deret yang diimplementasikan melalui dynamic array dengan kapasitas awal 1 menggunakan strategi menggandakan ukuran array saat penuh. Total waktu untuk melakukan serangkaian operasi penambahan N di S dimulai dari S yang kosong, yaitu output N. Nah, ketika kita asumsikan sebuah operasi penambahan dalam S menghabiskan biaya 1 cyber dollar, tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengembangkan array. Jadi mari kita asumsikan bahwa menumbuhkan array dari ukuran K ke ukuran 2K memerlukan K cyber dollar. Nah, mari kita kenakan biaya 3 cyber dollar untuk setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan luapan. Lalu ada keuntungan sebesar 2 cyber dollar untuk setiap penyisipan yang tidak menumbuhkan array dan disimpan dalam sel tempat elemen disisipkan. Lalu overflow array terjadi ketika S memiliki 2 pangkat I lebih besar sama dengan 0 elemen. Kemudian menggandakan ukuran array akan membutuhkan 2 cyber dollar. Dolar cyber ini disimpan dalam sel 2 pangkat I kurang 1 dan 2 pangkat I kurang 1. Ini adalah skema amortisasi yang valid di mana setiap operasinya itu dikenakan biaya 3 cyber dollar dan semua waktu komputasi dibayar. Oleh karena itu, untuk N operasi penambahan kita memerlukan 3N cyber dollar. Waktu berjalan diamortisasi setiap operasi penambahan adalah output 1. Oleh karena itu, total waktu berjalan dari N operasi penambahan adalah N. Peningkatan kapasitas secara geometris, jadi batasan diamortisasi dalam kurung 1 per operasi dapat dibuktikan untuk setiap perkembangan ukuran array yang meningkat secara geometris. Nah, untuk menyimpan sejumlah sel tambahan yang konstan selama pengubahan ukuran array menyebabkan kinerja yang buruk. Pada kondisi ekstrim, menambahkan 1 sel pada setiap operasi penambahan akan menghasilkan biaya keseluruhan 1 plus 2 plus titik plus N pangkat 2. Lalu menggunakan peningkatan 2 atau 3 sel pada suatu waktu sedikit lebih baik tapi masih mengarah pada biaya keseluruhan kuadrat. Menggunakan kenaikan tetap untuk setiap pengubahan ukuran perkembangan aritmatika ukuran array antara menghasilkan waktu keseluruhan yang kuadrat dalam jumlah operasi. Proposisi 5.2, jadi melakukan serangkaian operasi penambahan N pada array dinamis yang awalnya kosong menggunakan kenaikan tetap pada setiap pengubahan ukuran memerlukan waktu apa? Nah, kita masuk pada memory usage and shrinking an array. Jadi, konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas geometris saat menambahkan ke array dinamis adalah bahwa ukuran array akhir dijamin proporsional dengan jumlah elemen secara keseluruhan, artinya struktur data menggunakan memori dalam kurung N. Jika suatu wadah seperti daftar Python menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau beberapa elemen, perhatian lebih besar harus diberikan untuk memastikan bahwa array dinamis menjamin penggunaan memori dalam kurung N. Penyisipan berulang dapat menyebabkan tumbuh besar hubungan proporsional antara jumlah elemen sebenarnya. Lalu implementasi yang kuat dari struktur data seperti itu akan menghasilkan array yang mendasarinya kesempatan sambil mempertahankan batas amortisasi dalam kurung 1 pada operasi individual. Kita masuk pada Python list class.
Jadi implementasi metode Eppen pada Python menunjukkan perilaku waktu konstan yang diamortisasi. Seperti yang dapat kita lihat, waktu diamortisasi untuk setiap lampiran adalah independen n. Oke, mari kita coba saja ini. Mari kita coba saja codingannya. Semoga tidak error lagi seperti tadi. I wish. From time for time. Kita membuat kosong. Oh no. Seratus ribu, 10.000, 1.000, Oke, kita langsung run dan ya bisa dilihat hasilnya seperti ini. Berbeda mungkin ya, bisa dilihat berbeda seperti apa yang ada pada PDF karena memang mungkin beda waktunya ya. Jadi pada codingan ini itu codingan itu dia akan mengukur waktu rata-rata operasi Eppen pada list Python. Bisa dilihat di sini pada compute f_average n
itu akan membuat list kosong dan akan mencatat waktu mulai dengan time, dan kemudian akan melakukan n kali operasi append, lalu mencatat waktu selesai dan return waktu rata-rata per operasi. Jadi jika dites dengan berbagai ukuran yaitu 100.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta operasi, maka semakin besar N, semakin akurat pengukuran waktu rata-ratanya. Nah, bisa dilihat pada codingan di PDF, ataupun bisa dilihat juga pada output saya. Ini waktu per operasi append sekitar 6,91 hingga 2,38 turun ya detik. Kemudian ini tuh menunjukkan bahwa append pada Python list sangat cepat dan relatif konsisten. Nah, ini membuktikan efisiensi amortized untuk operasi append. Tujuan ini dari codingan ini itu untuk mengukur performa dari dynamic array resizing di Python. Oke, done. Kita langsung lanjut pada efisiensi of Python sequence type. Jadi, tuple biasanya lebih hemat memori daripada list karena tidak dapat diubah. Kelas tuple mengimplementasikan perilaku kelas daftar yang tidak bermutasi. Nah, operasi waktu konstannya itu len data dan data J. Nah, kemudian mencari kemunculan suatu nilai, menghitung jumlah memerlukan perulangan pada semua elemen dalam array. Nah, loop itu untuk memeriksa penahanan suatu elemen atau menentukan indeks suatu elemen segera keluar setelah menemukan kemunculan paling kiri dan nilai yang diinginkan. Perbandingan leksikografis dalam kasus terburuk evaluasi memerlukan waktu yang proporsional dengan panjang urutan yang lebih pendek dari dua urutan. Kemudian membuat instance baru pada waktu berjalan bergantung panjang ukuran array yang baru yang akan dibuat. Jadi kinerja asintotik dari perilaku yang tidak bermutasi, kelas daftar dan tuple. Bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian kita lanjut pada mutating behaviors. Nah, jadi setItem ini merupakan metode waktu yang konstan yang akan menambahkan elemen ke daftar, menghapus elemen dari daftar, memperluas daftar, dan membangun daftar baru. Kemudian ada adding element to a list. Jadi memasukkan k value 0 kurang dari sama dengan k kurang dari sama dengan n yang mengharuskan penggeseran semua elemen berikutnya kembali satu slot untuk memberi ruang. Pengubahan ukuran array dengan waktu proses terburuk dalam kurung n tapi hanya dalam kurung 1 waktu diamortisasi per operasi. Kemudian pergeseran elemen untuk memberi ruang bagi item baru dengan nilai yang diamortisasi O dalam kurung n kurang k plus 1 kinerja untuk memasukkan pada indeks k. Oke, bisa dilihat pada codingan ini itu ada metode insert yang dimana ada self, k, dan value. Nah, fungsinya itu untuk menyisipkan nilai di indeks k dan menggeser elemen-elemen setelah ke kanan. Kemudian pada baris 47 dan 48 self._n sama dengan self.capacity dan self.resize dua kali self.capacity, yang dimana artinya jika arraynya itu penuh maka akan resize dengan menggandakan kapasitas. Kemudian pada baris
49 dan 50 yaitu for j in range self dot underscore n, k, min 1 dan self dot underscore a dalam kurung j sama dengan self dot underscore a dalam kurung j kurang 1, yang dimana ini akan menggeser elemen dari indeks k sampai akhir, mulai dari kanan, mulai dari belakang, jadi akan geser indeks k sampai akhir ke kanan mulai dari belakang. Kemudian self dot underscore a dalam kurung k value ini akan memasukkan nilai baru di indeks k. Kemudian self dot n plus 1 ini akan menambahkan jumlah elemen. Nah, kemudian pada codingan ini itu akan membuat dynamic array dengan append 1, 5, dan 7. Kemudian akan menginsert 2 dan 10 yang nanti akan disisipkan 10 di indeks 2. Jadi nanti hasilnya itu 1,5, 10, 10,7. Nah, untuk indeks 3-nya itu 1, 5, 10, min 10, dan 7. Jadi itu geser 7 ke kanan, jadi 1,5, 10,7 akan dimasukkan min 10 sehingga 1,5, 10, min 10, dan 7. Oke, kita langsung lanjut di menganalisis kinerja runtime Python menyisipkan operasi atau Python insert operation. Jadi, untuk menyisipkan di awal dari daftar tersebut adalah yang paling mahal dan memerlukan waktu linear per operasi. Kemudian memasukkan di tengah adalah setengah waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan di awal, masih waktu omega per n. Lalu memasukkan di akhir menampilkan perilaku O dalam kurung 1. Kemudian kita masuk pada removing element from a list. Jadi ada pop itu artinya muncul, yaitu menghapus elemen terakhir dari daftar O dalam kurung 1. Kemudian pop K menghapus elemen yang ada pada indeks K lebih besar dari K kurang dari N dari suatu daftar waktu O dalam kurung NK. Persyaratan karena jumlah pergeseran tergantung pada pilihan K.pop yang paling mahal menggunakan atau apa ini. Kemudian dapat menghapus nilai tertentu tanpa menentukan indeks apapun dari daftar. Oke, bisa dilihat. Oh tidak. Kita langsung pada extending a list. Jadi ini itu digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu daftar ke akhir daftar kedua. Kemudian data diperluas lainnya setara dengan for element in order data.append element. Jadi waktu berjalan sebanding dengan panjang daftar lainnya. Diamortisasi karena daftar pertama dapat diubah ukurannya untuk mengakomodasi elemen tambahan. Kemudian metode extend lebih baik daripada pemanggilan berulang untuk append. Metode ini menawarkan 3 keuntungan, yaitu implementasi Python bawaan relatif efisien karena diimplementasikan secara asli dalam bahasa yang dikompilasi atau dibandingkan dengan kode Python yang ditafsirkan. Kemudian terdapat lebih sedikit overhead dalam memanggil satu fungsi yang menyelesaikan semua pekerjaan dibandingkan dengan banyak panggilan fungsi individual. Kemudian akan meningkatkan efisiensi perluasan berasal dari fakta bahwa ukuran hasil daftar diperbarui dapat dihitung terlebih dahulu. Kemudian constructing new list, yang dimana efisiensi asimptotik bersifat linear dalam panjang daftar yang dibuat. Sintaks pemahaman daftar jauh lebih cepat daripada membuat daftar dengan menambahkan berulang kali. Lebih efisien membuat daftar dan menggunakan 0 kali n daripada membangun daftar tersebut secara bertahap. Kemudian kita masuk pada Python string class, yang di sini tuh ada beberapa notasi, yaitu panjang string n dan panjang senar kedua atau m. Kemudian
metode yang menghasilkan string baru, misalnya menggunakan huruf kapital, bahasa Indonesia akan memerlukan waktu linear yang panjang dalam string yang diproduksi. Kemudian perilaku yang menguji kondisi boolean pada string misalnya lebih rendah membutuhkan waktu dalam kurung n memeriksa ini omega kayaknya deh dalam kurung n memeriksa semua n karakter dalam kasus terburuk. Kemudian pencocokan pola menemukan satu string dalam string yang lebih besar. Contohnya berisi temukan indeks contain, find, and index, count, replace, dan split. Kemudian implementasi naif akan menghasilkan kompleksi waktu dalam kurung mn sebab ada n m plus 1 indeks awal untuk pola tersebut dan kita menghabiskan waktu dalam kurung m di setiap posisi awal untuk memeriksa apakah pola tersebut cocok. Kemudian menyusun string, membuat string baru dari string lain. Jadi contohnya kita memiliki string bernama dokumen. Tujuan kita adalah membuat string baru huruf yang hanya berisi karakter alfabet dari string asli dengan spasi, angka, dan tanda baca dihapus. Ini for C in document, if C dot is alpha, letters plus sama dengan C. Si 2, then for C in document 3. Nah, masuk pada using array based sequence. Jadi kita akan mempelajari 3 contoh, yaitu storing high score for a game, sorting a sequence, dan simple cryptography. Di sini saya akan langsung menjelaskan sorting a sequence. Jadi tunggu. Ya, masuk pada sorting a sequence. Jadi tujuannya adalah untuk mengurutkan rangkaian elemen yang tidak berurutan ke dalam urutan nilai yang tidak menurun. Nah, algoritmanya itu memulai dengan elemen pertama dalam array. Satu elemen diurutkan sendiri, kemudian memperhatikan elemen kedua. Jika lebih kecil dari elemen pertama, maka kita tukarkan. Kemudian elemen ketiga kita tukar ke kiri hingga berada dalam urutan yang tepat dengan dua elemen pertama. Dan seterusnya. Kemudian bisa kita lihat, bisa kita coding ya. Baik, sekarang kita langsung lanjut saja untuk mengodingnya pada contoh dari sorting sequence. Di sini def insertion underscore.
Simpan. Jangan. Ada marah kalau marah. Jangan. Oke, baik, saya lanjut untuk mengulangi penjelasan pada codingan sorting sequence, karena ternyata setelah saya cek kembali penjelasan saya mengenai sorting sequence ini tidak terekam sampai saya selesai menjelaskan dikarenakan ada kesalahan teknis. Baik, saya akan mengulang penjelasan saya pada bagian sorting sequence ini. Jadi sorting sequence. Oke, jadi sorting sequence ini kan dia mengurutkan bagian kiri array agar selalu terurut. Jadi setiap iterasi mengambil satu elemen dari bagian kanan dan memasukkannya ke posisi yang tepat di bagian kiri. Nah, dalam contohnya ini pada angka kan original sequence-nya 59210786, sedangkan setelah di sorted sequence itu dia terurut 01256789. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bisa dilihat pada fungsi insertion underscore sort A itu akan memulai dari elemen kedua indeks 1 hingga elemen terakhir, kemudian akan mengambil elemen saat ini atau chur untuk diposisikan dengan benar, lalu akan mencari posisi yang tepat dengan membandingkan ke kiri, kemudian akan menggeser elemen-elemen yang lebih besar ke kanan, lalu akan memasukkan chur di posisi yang benar. Lalu bisa dilihat for k in rank 1 len a nya itu akan melooping dari indeks 1 sampai akhir array, lalu chur a dalam kurung k nya itu akan menyimpan elemen yang akan diposisikan, lalu j sama dengan k akan men-set j nya sebagai posisi awal pencarian. Nah, langsung saja pada pengeksekusiannya. Di sini kan iterasi ke-1 k sama dengan 1, chur sama dengan 9. Nah, 9 lebih besar dari 5, maka tidak perlu digeser. Maka hasilnya itu 5921086. Nah, iterasi kedua itu k sama dengan 2, chur sama dengan 2. Kemudian 2 kurang dari 9, geser 9 ke kanan. Nah, 2 kurang dari 5 maka menggeser 5 ke kanan, sehingga akan memasukkan 2 di awal. Jadi itu nanti outputnya 259100786. Kemudian pada iterasi ketiga, k sama dengan 3, chur sama dengan 1. Jadi 1 kurang dari 9 maka akan menggeser 9. 1
1 kurang dari 5 akan menggeser 5, 1 kurang dari 2 maka geser 2, kemudian memasukkan 1 di awal. Maka hasilnya itu 1, 2, 5, 9, 0, 7, 8, 6. Begitupun dengan iterasi selanjutnya yang akan membawa 0 itu ke kemudian akan membawa 0 itu ke ujung kiri. Nah, sedangkan pada alfabetnya yaitu A, B, C, D, A, E, H, G, F nya itu setelah di short sequence akan terurut dari A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu sama saja seperti penjelasan dari angka tadi. Jadi karena penjelasan yang angka sama hurufnya itu kurang lebih sama, jadi saya tidak akan menjelaskan secara rinci mengenai penjelasan unsorted sequence pada alfabet. Jadi saya langsung saja ke simple cryptography. Jadi pada simple cryptography ya, jadi pada simple cryptography ini itu kita akan melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang merupakan sejumlah huruf setelahnya di alfabet. Lalu aturan penggantiannya dapat direpresentasikan menggunakan string yang lain. Dan untuk menemukan pengganti karakter dalam sandi case dalam Caesar Keeper, kita memerlukan pemetaan karakter A hingga Z ke angka masing-masing 0 sampai 25. Kemudian rumus untuk melakukan konversi tersebut adalah J sama dengan OR C kurang OR A. Lalu menginskripsi dan mengganti setiap huruf I dengan huruf I plus R modulus 26 dan mengganti setiap huruf I dengan huruf IR modulus 26. Oke, langsung saja kita lihat codingannya. Jadi Caesar Keeper ini kan dia teknik enskripsi sederhana. Jadi dia itu akan menggeser setiap huruf dalam pesan dengan jumlah posisi tetap di alfabet. Bisa dilihat di sini pada di sini ada encoder dan decoder. Nah, di encoder ini dia untuk array yang dienskripsi, sedangkan decoder untuk array yang dideskripsi. Nah, for K in range 26 itu ada juga self forward dan self backward. Self forward ini dia string mapping buat enskripsi, sedangkan backward ini string mapping buat deskripsi. Nah, cara kerjanya itu akan membuat dua string mapping untuk enskripsi dan deskripsi. Kemudian setiap hurufnya digeser maju sebanyak shift. Nah, decoder setiap hurufnya itu akan digeser mundur sesuai shift yang dimasukkan, sebanyak shift yang dimasukkan. Nah, contohnya shiftnya 3, maka A digeser A ke D, B ke E, C ke F, sampai X ke A, Y ke B, dan Z ke C. Kemudian ada beberapa metodenya, yaitu ada enscript, descript, dan transform. Nah, pada enscript ini dia akan menggunakan mapping untuk menginskripsi pesan, ya, self message. Sedangkan descript ini dia gunanya untuk mendeskripsikan pesan. Sedangkan the transform ini dia nantinya akan mengkonvert huruf ke indeks 0 sampai 25 dan akan mengganti dengan huruf dari mapping. Cara kerjanya, jadi dia itu akan convert string ke list untuk bisa dimodifikasikan. Kemudian untuk setiap huruf kapital itu convert ke indeks, misalnya A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai seterusnya, yaitu Z sama dengan 25. Kemudian akan diganti dengan karakter di posisi yang sama dari string mapping. Kemudian huruf kecil dan karakter lainnya tidak akan diubah. Contoh eksekusi dengan shift 3. Nah, di sini kan dengan shift 3. Nah, di sini forward enskripsinya A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya.
kemudian dia akan menjadi, setelah di forward dia akan menjadi D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dan sampai seterusnya. Di akhir itu ada A, B, C. Lalu untuk backward deskripsinya itu sama A, B, C, D, kemudian akan menjadi X, Y, Z, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K sampai seterusnya. Kemudian pada prosesnya itu kalau original dia the eagle is in play meet a Joyce, sedangkan di enskripsi dia itu setiap huruf digeser plus 3 posisi, misalnya T, W, H, T ke W, H ke K, E ke H dan lain-lain. Maka hasilnya W ke H, W K H, H D J O H, L V, L Q, S O D B dan seterusnya. Jadi kesimpulannya Caesar Keeper ini dia itu lemah karena dia hanya 25 kemungkinan shift dan pola frekuensinya itu masih terlihat, dan dia ini hanya cocok digunakan untuk pembelajaran atau keamanan yang sangat ringan. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.